Kita lihat sekarang cek pada saat peristiwa peperangan antikristus masih ada orang Kristen enggak? Kalau masih ada berarti firman Tuhan pengangkatan batal. Harusnya kan sudah enggak ada. Yang ada di bumi tinggal orang yang belum enggak percaya sama antikristus. Karena orang Kristen kan sudah terangkat katanya. Nah itu katanya, sekarang kita cek. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema untuk firman Tuhan minggu ini adalah rapture atau pengangkatan. Kita buka Alkitab kita di Matius 24 ayat 39 dan 40. Silakan satu orang untuk membacakan. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang rapture atau pengangkatan. Nah, ajaran ini benar apa enggak sih? Karena ajaran ini ada sejak tahun 1830. Itu muncul seorang yang bernama John Darby dari Skotlandia. Itu dia mendapat penglihatan mimpi bahwa gereja Tuhan terangkat. Terus lama-lama berkembang, terus dibuat film Hollywood. Akhirnya semua gereja melihat film pengangkatan. Dua orang di ladang, yang satu diambil, yang satu ditinggalkan. Di pesawat terbang, pilotnya diangkat, pesawatnya tabrakan, akhirnya meledak. Nah, karena dulu enggak ada sumber, kita taunya pokoknya kalau yang disetel di gereja itu ya pasti benar. Wong yang nyetel itu ya pendeta orang sekolah. Nah, ternyata pengajaran rapture ini tidak hanya sekedar ditayangkan di film, tetapi juga dimasukkan di dalam dunia pendidikan teologi. Jadi orang-orang pendeta-pendeta itu belajar, mereka juga diajarkan hal ini, tapi tidak semua sekolah tinggi. Karena ternyata sekarang kalau dicek, ajaran gereja Bapa mula-mula yang diwariskan oleh Tuhan Yesus langsung, di sana ajaran ini tidak dikenal. Jadi hari ini kita akan cek kebenarannya berdasarkan firman Tuhan. Benar enggak sih kalau rapture itu ada? Nah, firman Tuhan yang dibaca tadi itu kan berbicara tentang perumpamaan akhir zaman, diumpamakan seperti air bah. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang satu akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Nah, ini sebenarnya berbicara tentang air bah. Yang satu akan kena air bah, yang satu tidak kena. Maksudnya seperti itu, bukan yang satu terangkat ke awan-awan, yang satu enggak terangkat, bukan. Karena konteksnya ini tentang air bah. Tinggal kita carilah air bahnya apa di akhir zaman. Kalau pada zaman Nuh, air bahnya adalah memang air. Nah, kita sekarang cari tahu air bahnya apa. Matius 24 ayat 21 dan 22, silakan dibaca. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segalanya yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ya, belum ketemu air bahnya apa, cuman baru dikatakan kalau itu terjadi, akan terjadi siksaan yang dahsyat
seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Nah, kalau dalam pengajaran pengangkatan, gereja Tuhan atau orang percaya, orang Kristen itu terangkat dulu baru terjadi siksaan, baru terjadi masa antikristus. Nah, dari ayat ini saja kita sudah tahu, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Orang-orang pilihan ini orang Kristen atau orang apa? Nah, katanya tadi menurut ajaran pengangkatan, orang Kristen sudah terangkat ketika peristiwa siksaan ini terjadi. Sedangkan di ayat ini orang-orang pilihan itu yang menyebabkan waktu penderitaan ini dipersingkat. Jadi dari satu ayat ini saja pengajaran pengangkatan itu sudah membatalkan ayat ini. Karena di sini dikatakan, maka segala sesuatu yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, siksaan itu, air bah itu nanti akan dipersingkat. Karena masih ada orang yang dipilih yang di bumi. Ya, kita cari tahu lagi air bahnya itu apa. Wahyu 18 ayat 8. Silakan dibaca. Wahyu 18 ayat 8. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Ya, berarti air bahnya di akhir zaman adalah sampar. Sampar itu apa? Penyakit, wabah menular. Virus. Nah, inilah air bah di akhir zaman. Tetapi di zaman Nuh setelah dijatuhkan air bah dengan air, Allah berjanji manusia tidak akan lagi dihanguskan dengan air bah. Makanya tidak akan mati semua seluruh umat di dunia seperti zaman Nuh. Tetapi yang dijatuhkan dengan air bah nanti hanyalah orang-orang yang memakai tanda 66. Ya, kita lihat lagi ayat yang dipakai untuk mendukung teologi rapture atau pengangkatan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Firman Tuhan tadi dikatakan pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Berarti ini tentang sangkakala Allah berbunyi. Kita nanti akan lihat sangkakalanya seperti apa. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita tinggal cek saja, Tuhan Yesus nanti turunnya di awan-awan itu sebelum zaman antikristus atau setelah zaman antikristus. Nah, kita cek firman Tuhan. Tuhan Yesus kan di sini ada kode, dia turun kalau sangkakala berbunyi. Nah, kita baca lagi kaitan ayat ini di 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ya, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Jadi akhir zaman itu ada orang yang memang tidak mengalami kematian.
Nah, tetapi kita semuanya akan diubah. Yang tidak mati dia akan diubah. Jadi sebenarnya pengangkatan ini bicara tentang apa? Tentang tubuh kita yang diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan tentang kebangkitan orang-orang mati. Ini berbicara tentang hari kebangkitan, yaitu hari di mana Tuhan Allah turun ke awan-awan pada saat sangkakala berbunyi. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Nah, ini bunyi sangkakala yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaannya yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi ketika Yesus turun di awan-awan, orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus bangkit dan kita yang masih hidup akan diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Karena tubuh kemuliaan sih maka bisa terangkat ke awan-awan. Tinggal kita cek sekarang, Yesus turun sebelum masa penganiayaan atau setelah masa penganiayaan. Nah, kita lihat sangkakala yang ketujuh ketika ditiup itu seperti apa. Wahyu 11 ayat 15 dan 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, cukup dulu. Ketika sangkakala ditiup, sangkakala terakhir, nafiri yang terakhir atau sangkakala ketujuh, pemerintahan dipegang oleh Tuhan kita. Pemerintahan atas dunia. Berarti ini Yesus akan turun ketika sangkakala ketujuh ditiup, turun dari surga. Nah, apa yang terjadi? Ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatkanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ketika Yesus turun dengan segala kemuliaan. Ini sama seperti ketika Allah turun ke Gunung Sinai kepada Musa. Orang-orang Israel tidak berani naik ke Gunung Sinai karena kemuliaannya itu bagaikan desau air bah. Maka nanti ini ketika sangkakala ketujuh ditiup itu terjadi gempa bumi dan hujan es. Gempa bumi yang dahsyat. Nah, kita lihat kalau sangkakalanya ketujuh, berarti cawan murkanya adalah cawan murka ketujuh. Ini kaitannya, tinggal cek saja cawan murka ketujuh. Wahyu 16 ayat 17 dan 18. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci dengarkanlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memencarlah kilat dan menderulah bunyi guruh dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitulah hebatnya gempa bumi itu. Ya, sama enggak cawan murka Allah yang ketujuh dengan sangkakala yang ketujuh? Sangkakala yang ketujuh dikatakan gempa bumi dan hujan es. Cawan murka dikatakan terjadilah gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Hujan esnya mana? Ayat 21, silakan dibaca. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Iya. Berarti sama sangkakala ketujuh dan cawan murka Allah ketujuh ini ayat yang paralel, berkaitan. Nah, ini yang menyebabkan pengikut ajaran ini, ajaran rapture atau pengangkatan ini yakin sekali bahwa mereka akan tidak mengalami ini, tidak mengalami cawan murka Allah ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 9. 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 9. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya.
Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi menurut ini kan Allah memang tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Dikiranya kita tidak akan menerima cawan murka Allah nanti di akhir zaman. Padahal ini kan berbicara tentang tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Maksudnya orang yang tidak hidup dalam kegelapan, yang tidak mau memakai tanda 66, tanda perbuatan, mereka cawan memang tidak akan ditimpakan kepada mereka. Tapi dikiranya ini untuk semua orang Kristen tidak akan mengalami cawan murka Allah. Jadi tidak akan mengalami masa antikristus karena mereka akan diangkat lebih dahulu. Nah, itulah salah tafsir. Jadi ajaran mereka ini yang disebut ajaran dispensasi. Jadi pengecualian. Jadi seolah-olah ini orang Kristen ini spesial di mata Allah. Jadi yang lain itu kena cawan murka Allah semua, enggak selamat semua, yang selamat cuma orang Kristen. Lah memangnya surganya ndek mbahmu po? Emangnya Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen? Nah, ini ajaran yang kacau sebenarnya. Dan yang kasihan itu orang-orang yang mendengar khotbah ini disesatkan oleh para pendeta. Karena kadang-kadang yang menerangkan firman Tuhan tentang ini, pendeta itu enggak ngerti kitab Wahyu. Kita lihat sekarang, cek pada saat peristiwa peperangan antikristus, masih ada orang Kristen enggak? Kalau masih ada berarti firman Tuhan pengangkatan batal. Harusnya kan sudah enggak ada. Yang ada di bumi tinggal orang yang belum enggak percaya sama antikristus. Karena orang Kristen kan sudah terangkat katanya. Nah itu katanya, sekarang kita cek. Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Ya, mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka ini siapa yang berperang melawan anak domba? Binatang dan nabi palsu, bosnya antikristus. Berarti antikristus akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Nah, terus di bawahnya itu mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan dipilih. Nah ini yang terpanggil dan dipilih ini siapa? Orang Kristen atau Angling Dharma? Nah ini kan harusnya mikir otaknya. Ya orang-orang pilihan ya jelas orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Lah masa ini dikira Angling Dharma terus kita sudah di sorga, Yesus perang di bumi. Ngapain wong Yesusnya turun kok orang Kristennya naik ke atas ngapain? Wong yang di Firdaus saja itu akan turun kok, ini orang Kristennya minta naik ke atas. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ini jangan dipikir Yesus turun terus dia bawa pedang seperti ini. Nah itu kan kebanyakan nonton Angling Dharma. Jadi ditafsirkan seperti itu. Kita lihat sekarang, antikristus kok perangnya lawan anak domba. Wong antikristusnya saja kan pakai manusia. Maka Yesusnya ya pakai manusia. Kuasanya yang turun atas manusia itu. Tinggal sekarang kita cek siapa orang yang akan ditunggangi oleh Yesus Kristus, seperti itu. Kita lihat Wahyu 19 ayat 11 dan 14. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia, Yang Benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 14. Ayat 14, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Iya. Lalu aku melihat surga terbuka. Ini kok dikatakan surga terbuka? Karena sebenarnya sebelum cawan murka Allah dijatuhkan, surga ditutup dulu, bait suci ditutup. Nah ini setelah cawan murka jatuh, ini bait suci dibuka, makanya dikatakan surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Seekor kuda putih ini adalah kuda lambang yang ditunggangi, berarti manusianya.
manusia yang akan ditunggangi, yang setia dan yang benar. Nah inilah Yesus Kristusnya, kuasa Yesus Kristus. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Semua pasukan yang di surga. Semua pasukan yang di surga ini siapa? Malaikat. Dia menunggang kuda putih enggak? Iya, mereka menunggang kuda putih, berarti dia memakai manusia juga. Berarti semua akan dipakai untuk melawan antikristus, untuk melawan ketidakbenaran, kebohongan. Nah, tinggal semuanya akan dipakai. Ada yang dipakai untuk menyatakan kebenaran, ada seorang pemimpin yang akan dipakai untuk melawan pemimpin yang salah. Seperti itu, semuanya akan dipakai untuk menyatakan kebenaran. Karena peperangan akhir zaman adalah peperangan melawan kebohongan. Seperti itu. Jangan ditafsirkan nanti akan Tuhan itu turun naik kuda putih. Terus di sini dikatakan mereka menunggang kuda putih dan memakai kain lenan halus yang putih bersih. Memakai kain lenan halus yang putih bersih. Karena apa? Nanti pada zaman akhir internet akan padam. Jadi nanti perangnya akan naik kuda. Jadi sekarang orang latihan perang pakai kuda. Supaya perang akhir zaman sudah siap. Padahal firman Tuhan ini yang dikatakan Yohanes saja memberi artinya loh. Cuman matanya yang enggak melihat. Kita lihat sekarang, dan mereka memakai kain lenan halus yang putih bersih. Kain lenan halus dan yang putih bersih ini apa? Wahyu 19 ayat 8 coba. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya. Jadi ini tidak berbicara tentang pakaian yang dipakai. Ini berbicara tentang orang yang akan ditunggangi oleh kuasa Yesus Kristus. Yaitu mereka yang perbuatan-perbuatan orang-orang yang benar, yang berani menyatakan kebenaran. Itulah orang-orang yang akan ditunggangi oleh Yesus Kristus untuk melawan antikristus. Jadi bukan Yesus turun sendiri pakai kuda putih. Nah sekarang kita akan selidiki, kok bisa dikatakan keluar dari surga? Karena orang Kristen mikirnya kalau keluar dari surga itu mikirnya selalu dari surga yang di atas. Pengertian surganya enggak paham. Kita lihat Wahyu 14 ayat 1 dan 4. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia. 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya, nah ini adalah peristiwa sebelum terjadi cawan murka Allah. Jadi Yesus itu turun ke Bukit Sion, Firdaus. Nah bersama dengan dia 144.000 orang yang di dahi mereka tertulis nama bapaknya. Berarti yang tidak pakai tanda 66. Ya kan? Yang di dahi mereka tertulis nama bapaknya, berarti yang pakai tandanya Musa dan tandanya Yesus, berarti 777. Nah berarti ini berbicara tentang orang-orang yang dimaterai. Dimaterai sebelum zaman antikristus. Orang-orang yang akan dipakai untuk menghadapi antikristus. Inilah orang-orang yang dikatakan anak domba turun menunggang kuda putih berpakaian lenan halus. Lah ini orang-orangnya. Kita lihat ayat 4, coba baca. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Iya, ini yang akan ditunggangi oleh Tuhan Allah menjadi kuda-kuda putih. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Perempuan ini lambang kota Babel. Artinya orang yang menjadi hamba uang. Berarti kalau tidak mencemarkan diri dengan perempuan, artinya mereka adalah orang yang tidak mau menjadi hamba uang. Nah tinggal sekarang cek orang Kristen mau menjadi hamba uang apa enggak. Pendetanya gembala upahan atau gembala beneran. Nah tinggal dicek saja.
Karena mereka murni sama seperti perawan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka adalah orang yang memelihara Roh Kudus. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung. Mereka ditebus karena apa? Karena mereka sebelumnya mengalami penganiayaan karena mengatakan kebenaran. Sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Sebagai korban-korban sulung artinya mereka juga sama seperti Yesus mengalami pikul salib, dianiaya. Maka yang akan terjadi apa? Maka akan banyak yang terdahulu jadi terkemudian. Karena faktanya orang Kristen sedikit yang berani mengatakan kebenaran. Tetapi ada orang-orang yang non-Kristen malah mereka berani menyatakan kebenaran. Akhirnya akan kebalik nanti. Jadi orang Kristen itu cuma pakai tanda tapi tanda baptisan, perbuatannya enggak. Nah, orang yang belum Kristen malah mereka perbuatannya ada yang berani, tinggal tandanya yang belum kan, tinggal tanda baptisan. Nah, kita lihat Lukas 13 ayat 24 sampai 25. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'" Ya. Firman Tuhan tadi kan ngomong, Yesus berkata kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar, mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'" Ternyata ada orang yang ingin masuk, orang-orang percaya, mereka enggak dapat masuk. Lah ini firman Tuhan tadi yang pengangkatan batal, bertentangan dengan ayat ini. Karena ayat ini mengatakan bahwa, lah ini orang-orang enggak bisa masuk kok. Bahkan ada orang-orang yang berkata, "Aku sudah makan dan minum di rumahmu, mengusir setan demi namamu." Yesus berkata apa? "Nyalah kamu dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Karena kamu menyembuhkan orang demi Uangmu. bukan demi ketulusan tetapi demi perut. Maka Tuhan enggak berkenan." Nah, dari ayat ini kita bisa tahu jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar. Berarti kan kita tahu bahwa Yesus akan menutup pintu. Nah, tinggal kita cek saja kapan Yesus menutup pintu. Seperti itu. Wahyu 15 ayat 8. Wahyu 15 ayat 8. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Ya, berarti bait suci akan ditutup ketika cawan murka Allah sudah diputuskan. Belum dijatuhkan tapi putusannya sudah ada. Berarti udah mulai tertutup ketika cawan. Iya, makanya inilah Sampai cawan berakhir. sampai cawan berakhir, bait suci buka lagi terus aku melihat kuda putih turun. Nah itu. Jadi bait suci memang yang dikatakan Yesus, jika tuan rumah telah bangkit, ini artinya tuan rumah ini, Yesus ini telah ke Bukit Sion. Ngapain? Mematerai orang-orang. Karena apa? Bait suci akan tutup. Kalau orang-orang pilihannya enggak dimaterai, maka akan ikut kena air bah. Nah, ketika cawan murkanya siap, orang-orang yang akan dipakai sudah dimaterai. Nah, baru cawan murka Allah akan dijatuhkan. Tinggal orang-orang yang lain ini menang enggak menghadapi antikristus. Artinya mau enggak dipasangkan tanda 66. Kalau mereka enggak mau dipasang tanda 66, ya mereka enggak kena cawan. Mungkin mereka cuma mengalami yang namanya masa kesukaran. Karena air bahnya di akhir zaman adalah sampar dan perkabungan dan kelaparan. Nah, kan tadi dikatakan bahwa Yesus mematerai orang-orang yang berada di Bukit Sion, di Firdaus. Nah,
Ini adalah menggambarkan bahwa surga bukanlah suatu tempat tertentu. Karena surga adalah suatu keadaan di mana kita di dalam naungan Allah. Di dalam naungan roh Allah, Roh Kudus. Karena dikatakan, kita buka di Ibrani 12 ayat 22. Ibrani 12 ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ya. Ini kan orang yang masih hidup. Tapi dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Padahal orang yang masih hidup ini kan dia belum datang ke Firdaus. Tetapi kamu dikatakan sudah datang karena apa? Karena dimaterai oleh Roh Kudus. Jadi gereja yang di sana terhubung dengan gereja yang di sini. Itulah pemateraian. Dimaterai dulu karena apa? Karena zaman kasih karunia akan ditutup dulu, berganti menjadi zaman antikristus. Dan telah tersedia cawan murka Allah. 1 Petrus 2 ayat 9, saya akan baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi yang dikatakan bangsa terpilih adalah kamu, bukan orang Israel lagi, tetapi setiap orang yang berani menjadi terang untuk menyatakan kebenaran. Itulah orang-orang yang akan dimaterai. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, supaya melawan antikristus yang memberitakan kebohongan. Lah kalau orang Kristen gak mau ikut misi memberitakan kebenaran, lah kok minta diselamatkan? Nah ini pasalnya dari mana, kan nggak ada. Sorry ya. Di sini dikatakan orang-orang yang dimaterai saja disuruh memberitakan kabar kebenaran untuk melawan kabar yang bohong. Berarti kan disuruh melawan antikristus. Lah ini orang Kristen yang lain kok malah kamu saja yang perang, aku tak naik ke surga. Lah ini kan lucu. Lah kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar. Lah kok orang Kristen nggak mau, milihnya aku dispensasi lah naik ke surga. Ya kan aneh. Artinya pengajaran rapture ini sangat bertentangan dengan pengajaran firman Tuhan. Lah Bapak Ibu jangan lihat Bapak Ibu dari gereja mana. Jadi kalau gereja Bapak Ibu pengajarnya salah, ya ditegur. Apabila saudaramu bersalah, tegurlah dia di bawah 4 mata. Karena ajaran kalau kita mau lihat kebenaran, ya kita baca ayat yang lain. Kalau masih nggak ketemu juga, sekarang sudah zaman canggih internet, sumber bisa kita dapat di mana-mana. Kita punya saudara dari gereja mula-mula, ada gereja ortodok. Mereka adalah gereja yang diwariskan langsung ajaran dari turun-temurun bapak gereja. Para bapak gereja adalah yang menuliskan Alkitab ini. Jadi mereka secara mau nggak mau ajarannya itu masih murni. Tinggal dicek saja ajarannya ke sana. Misalkan bingung ajaran tentang rapture. Benar enggak sih ada ajaran rapture? Ya kalau Bapak Ibu males membaca firman Tuhan, tanya saja kepada mereka. Tanya kepada mereka, dicek ternyata memang enggak ada ajaran rapture. Karena itu tidak berbicara tentang pengangkatan sebelum masa antikristus. Karena mereka juga gereja mula-mula pun mereka mengalami penganiayaan karena mengatakan kebenaran. Jadi kita itu kemenangan itu benar-benar seperti firman yang dikatakan oleh Yesus, berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit itu. Ya, Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Jadi enggak boleh merusakkan rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan saja enggak boleh dirusak. Jadi perang akhir zaman enggak lagi perang bom nuklir. Karena pasalnya sudah ditentukan di sini, tidak boleh merusakkan rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan dan pohon hijau. Dan yang boleh dirusak, yang boleh disiksa itu hanya mereka yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Memakai materai Allah berarti kan memakai tanda Allah 777. Mereka berarti enggak kena cawan murka Allah.
Nah, coba bacakan Wahyu 15 ayat 1 dan 2. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Ya, di situ dikatakan dan aku melihat suatu tanda besar di langit, 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Terus dia melihat orang-orang yang menang. Mereka berdiri di tepi lautan kaca. Menang atas apa? Menang atas tanda yang akan dipakaikan oleh Antikristus. Jadi kemenangan orang-orang percaya itu adalah pada saat di pintu gerbang dari zaman kasih karunia itu akan berubah menjadi zaman Antikristus. Sekarang seperti ini Bapak Ibu. Suatu zaman dikatakan misalkan sekarang ini musimnya zaman digital, semua pasar itu online. Tandanya apa? Semua orang pakai HP. Berarti kan ada tandanya sih kalau sebuah zaman. Lah maka kalau disebut zaman Antikristus, berarti kan ada tandanya. Tandanya apa kalau zaman itu dikatakan tanda Antikristus? Berarti kan kalau semua orang sudah terpasang tanda Antikristus, maka zaman itu baru bisa dikatakan menjadi zaman Antikristus. Nah, makanya kemenangan orang-orang percaya itu terletak pada pintu masuk sebelum terjadinya zaman Antikristus. Karena di masa itu akan terjadi pemasangan tanda 66. Makanya dikatakan tadi orang-orang yang menang, mereka berdiri di tepi lautan kaca. Pada mereka ada kecapi Allah, ada puji-pujian. Mengapa mereka berdiri di lautan kaca? Nah ini kalau orang yang percaya iman rapture atau pengangkatan mengira bahwa nah ini orang-orang yang terangkat ke sorga, dia melihat di dalam lautan kaca itu orang-orang yang di bumi, jadi mereka menyaksikan. Lah itu kan kebanyakan nonton mak lampir, dikiranya di sini ada gambar orang mereka menyaksikan di atas pakai apa? Kaca benggala. Padahal lautan kaca ini dikatakan sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Berarti lautan kaca bercampur api itu adalah ini. Tapi dianggapnya seperti mak lampir. Karena apa? Karena orang-orang yang menang adalah orang-orang yang memang berdiri di tepi lautan kaca tetapi untuk memberitakan kebenaran. Karena penyesatannya juga dilakukan lewat sini. Maka pembenarannya juga lewat sini, pertarungannya di sini, di tepi lautan kaca. Ya ini kalau kaca ini dibuka dalamnya baterai api, mengeluarkan api sinar. Makanya dikatakan oleh Yohanes, dia melihat penglihatan sesuatu kok seperti lautan kaca, tapi bercampur api. Ya memang ini HP, Android. Maka peperangan di akhir zaman itu lewat sini. Maka kalau orang mengira bahwa nanti internet akan dipadamkan, perangnya nanti akan naik kuda putih, ya Antikristus rugi. Karena Antikristus kalau nggak ada ini, dia nggak bisa menyatukan seluruh umat, nggak bisa ngontrol. Kok internetnya mau dipadamin? Nah itu isu yang dibuat mereka sendiri, supaya kita terfokus ke sana bahwa nanti internet akan dipadamkan. Dibuat film konspirasi, film Presiden Obama itu kan menceritakan tentang suatu zaman yang nanti internet akan padam. Nah itu sebenarnya mengalihkan kita supaya kita terfokus ke nanti internet bakal mati. Makanya orang-orang yang mau jihad, yuk latihan perang naik kuda, ketakutan. Nah sekalipun internet mati itu cuman pasal bagi dia supaya sistem menjadi satu. Sekarang saja sudah mulai diberlakukan kan KTP digital. Nah karena mereka ingin mengkoneksikan semua manusia mengontrol dengan HP. Jadi nggak mungkin internet akan
dipadamkan karena pemberitaan Injil juga lewat internet. Kitab Wahyu adalah kitab yang tidak boleh dimaterai oleh Allah. Yohanes dipesankan supaya dia janganlah memateraikan kitab-kitab dalam nubuatan Wahyu ini. Karena apa? Karena Yesus sendiri nanti pada saatnya pada akhir zaman dia akan memilih orang-orang yang dimaterai untuk dibukakan rahasia kitab Wahyu. Tetapi ada pendeta-pendeta yang sekolahnya merasa pinter, dia sejak dulu sudah memberitakan kitab Wahyu. Padahal kitab Wahyu ini pakai waktu untuk memberitakan itu enggak sembarangan. Kalau orang enggak ngerti 7 roh Allah yang tertulis dalam kitab Wahyu, mending orang itu atau pendeta itu enggak usah terangkan kitab Wahyu. Karena apa? Kacau balau. Karena dia enggak ada takut akan Tuhan, enggak tanya sama Roh Kudus, jadi hikmat enggak akan datang. Jadi intinya kita harus berjaga-jaga, memperhatikan pakaiannya, perhatikan kain lenan halus atau tidak yang sedang kita pakai ketika air bah datang. Jadi enggak ada dispensasi orang Kristen terus santai-santai taunya terangkat ke surga, itu enggak ada. Itu iman elit global yang megang film Hollywood, itu dibuat terus disebarkan dalam dunia teologi, terus di gereja diputar filmnya itu supaya orang itu enggak usah berjaga-jaga orang Kristen. Jadi ketika air bah datang mereka kena semua. Karena pikirnya orang Kristen ini orang yang didispensasi, dikecualikan. Sudah positif, selamat. Ajaran yang enggak jelas asal usulnya. Berangkat boleh enggak boleh, yang penting percaya besok masuk surga. Nah ini kan ajaran yang enggak ngerti dia itu Tuhan menciptakan kita itu untuk apa, kodrat ilahinya, untuk menjadi terang. Ya cukup. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini.